Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun damai cinta dan kasih sayang. Nuwun sewu para apapun artis sebelum Bapak Ibu Mas Mbak Yu teman sahabat saudara dimanapun panjang berada. Ketemu wong ganteng-ganteng. Wong ganteng-ganteng wong apik-apik. Jadi saya tadi motivasi beliau ini karena masih enom, masih muda. Masih muda harus banyak belajar dan belajar apapun. Karena kalau ingin naik derajat itu harus berilmu. Kalau kita harus berilmu harus banyak belajar dari 1000 guru kurang, 1000 kiai kurang, 1000 ustadz kurang, 1000 motivator kurang, 1000 kiai kurang, 1000 dukun kurang, 1000 biksu kurang, 1000 romo kurang, 1000 pendeta kurang. Tapi musuh satu lebih daripada cukup. Ngoten Kang Mas. Lah nek jenengan pengen naik apapun dalam kegiatan sampai dan kehidupan sehari-hari, jabatannya pengen naik, kerjaannya pengen naik, apapun naik. Kuncinya satu, berbakti sama ibu. Berbakti sama ibu, setelah itu ayah. Nomor 2, setelah itu istri harus berbakti sama suami. 2 itu nggak boleh goyang. Seseorang yang suami nggak berbakti sama ibu, istri nggak berbakti sama suami, masalah hidupnya. Tapi kalau suami udah berbakti sama ibu dan ayah, istri berbakti sama suami, satu poin dalam hidup ini akan selesai. Tinggal nanti jangan nyakitin orang, rajin sedekah, pokoknya utang beres, jujur, sabar, ikhlas, kalau mau tanggung jawab, bersyukur, eleng dan pasrah. Tinggal itu. Tapi yang nomor 1 ibu. Karena saya buktiin Mas, waktu hidup saya susah, kerja berdua itu nggak cukup buat makan. Itu asli saya nyata. Jadi tiap bulan itu kerja berdua nilai 100-200. Setelah saya cuci kaki ibu, setelah saya minum yang lain buat mandi, alhamdulillah saya singkat cerita jadi pengusaha. Karyawan sampai punya 20, mesin 6, mesin bordir dulu Mas, mesin panjang itu. Yang harganya satu mesin itu sekitar 200 juta. Itu dibalik. Ada keajaiban di situ. Kemudian yang tadinya saya kosong belum punya anak 5 tahun, anak saya berdul 3. Bahkan saya pengen punya 4, istri saya 3 aja katanya gitu. Jadi jenengan cik enom banget. Ingat-ingat pesan Pak D ngomong ketemu di sini. Ingat-ingat pesan saya, nomor 1 kan ibu di pikiran, di hati. Ibu harus saya bahagiakan. Nanti kita bahagia. Ibu harus senang kan, kita harus senang. Kalau kita ngasih duit ibu banyak, kita nggak akan kurang duit. Kalau kita bikinkan rumah ibu, kita punya rumah. Kalau kita nyehatkan ibu, kita sehat. Itu dengan sendirinya safety and healthy. Nah, setelah ibu dan istri nggak ada masalah, baru bagaimana caranya pikiran kita itu selalu positif. Hati kita jangan ada sirik dan kita harus sombong. Dan tiap detik itu isinya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Walaupun sambil ngelamun, walaupun sambil apa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu nanti dengan sendirinya kehidupan itu berjalan seperti tertata rapi. Apapun yang kita mau terjawab. Karena sing sapa wong jedak karo Gusti ini sinedya ana jibnatul dadi. Yang dekat dengan Allah itu bukan hanya sholat, puasa, haji, zakat, bukan hanya. Setelah itu bagaimana caranya pikiran kita bersih, hati kita bersih, selalu mengingat Allah setiap detik. Nek wong Kristen ya monggo ya Tuhan, yang dalam lain ya agama lain monggo kembali agamanya masing-masing, Tuhan. Tapi intinya seluruh dunia pikirannya bersih, hatinya bersih, mengingat Tuhan setiap detik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, terus menerus. Jadi sholat saat dulu sholat saat wis sholat. Kalau orang awam eling Allah pas sholat. Ini contohnya ini loh Mas. Jenengan asmane sinten Mas? Rika Dharma Pala. Rika ya. Jenenge apa men? Kan jeneng spiritual. Nggih. Ngeten to. Wong salaman ngene. Heeh. Jenengan kan kudune aku yang ini juga. Nah, Mas Rika ganteng, baik, bagus. Kan ngene, rontok. Jenengan ke saya juga kan, Mas Agus, Mas Poleng. Oh, nggih, mudah-mudahan. Padha to? Nggih. Seluruh dunia kalau begini enggak ada perang. Ukraina, Rusia harus begini, enggak perang. Palestina, Israel harus begini, nggak ada perang. Jadi sedunia harus begini. Harus begini sedunia ya, tidak ada perang. Janganlah bikin kerusakan di muka bumi ini, bikinlah perdamaian di muka bumi. Nah ini misterinya ada. Waktu kita salaman rapat. Dan salaman itu selamat. Ayo kita buka. Jireng. Waktu duhur, orang eling Allah. Habis duhur sampai asar, eling apa enggak? Kalau enggak, megar. Kalau eling rapat. Asar eling, asar sampai maghrib eling ora. Nek ora megar, nek eling rapat. Maghrib sampai isya, nek eling rapat, nek ora megar. Isya mau tidur sampai subuh, Allah, 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 rapat. Nek ora eling megar. Jadi nek sak bare salat, sak durung salat eling rapat.
bisa nggo salaman. Tapi nek eling nggo pas salat tok ora iso nggo salaman. Urung selamat. Nah, dadi eling kuwi 5 waktu bukan 5 kali. Salat kuwi 5 waktu bukan 5 kali. Tapi kebanyakan orang 5 kali. Pas salat tok eling. Nah, di sela-selanya ini harus eling. 24 jam. Menurut saya kan Mas. Menurut saya. Kalau Kang Mas kan memang udah nyampe di situ. Sepuh. Lah iya udah nyampe di situ makanya nyambung. Bahasanya nek pengen selamat rapet. Ora iso salaman nek megar lho, ora iso. Iya, ora iso. Ora iso lho. Ora iso. Nek cuma ora iso lho. Tapi nek selamat nek eling salaman itu selamat. Nek pengen selamat harus rapet eling, selalu eling. Dimanapun tempat berada, dengan siapapun, dimanapun, apapun agamanya, apapun ajarannya, kembali ke diri masing-masing. Yang ditunggu negara Indonesia saat ini begini. Orang Islam yang mencerahi, yang mencerahkan, yang ceramah pada umatnya, juga menjaga 6 agama, 1 aliran kepercayaan, dan dibagi lagi ratusan kepercayaan. Orang Buddha mencerahkan umatnya, juga menjaga 6 agama, 1 aliran kepercayaan. Orang Kristen juga begitu. Bukan hanya orang yang beragama, mencerahi agamanya, merasa dirinya benar, menyalahkan yang lain. Ini nggak ditunggu negara. Belum ditunggu negara. Yang ditunggu negara, apapun agamanya, menyampaikan kepada umatnya, juga menjaga 6 agama, dan ratusan aliran kepercayaan. Agama juga kembali ke masing-masing, tapi menjaga. Tidak merasa dirinya benar, tidak menyalahkan yang lain. Ini yang ditunggu negara. Toleransi. Karena intinya, kenapa Indonesia nggak diturunkan agama? Indonesia nggak diturunkan agama, Mas. Udah punya agama sebelum ada agama. Kapitayan, Sunda Wiwitan, Kejawen, kepercayaan. Itu sebelum ada agama. Agama itu kulit, agama itu agama. Indonesia sudah menemukan Tuhan sebelum ada agama dari luar. Malah ngajarinya adem, ayem, tentrem, nggak ada nyalain orang. Makanya damai. Nah, dari luar ini sebagai kulit, isi sama kulit plek. Lambangnya dari pangeran dari Presiden Emirat Arab ngasih masjid ke Gibran, lambang luar. Dalamnya Solo itu satu. Kan lambang. Indonesia sudah punya isi, luarnya kulit. Pas. Ka'bahnya dasar, atasnya mahkota. Monggo. Channel mana itu, Pak? Hah? Di channel mana ntar nongolnya? Pakai hati 202. Wow, 202. Pakai hati. Nah, sini. Monggo. Nggih, Mas. Nggih, menurut saya Bu. Menurut saya. Tinggal lihat tadi udah banyak toh. Tinggal banyak tadi. Nah, mau masuk silakan. Monggo. Ganggu jangan-jangan. Enggak kan? Enggak mau ke sini kan? Enggak kan? Enggak. Enggak. Nah, ini Kang Mas. Mumpung kita ketemu dimanapun tempat, sharinglah dengan siapapun dimanapun. Sedangkan masih muda, dengan yang lebih sepuh ini sharing, tukar kabar, cari ilmunya, cari isinya. Dan sejatinya yang asli itu sama. Aslinya sejatinya semua sama. Sampai menemukan siapa aku. Tak pancing dulu namanya sih, tak pancing kan harus nyambung juga lalu menom. Siapa aku? Kenal dirinya, iya kenal Tuhan. Sebelum dia kenal hati. Siapa kenal hatinya, iya kenal dirinya iya kenal Tuhannya. Kalau orang sudah sampai situ, nggak ada ribut agama, nggak ada ribut apapun. Enaknya mau ngalah. Mau ngalah itu aslinya menang, ngarit, nyari rumput, ngamuk. Kalau ngalah, pergi ke Allah. Ya. Ngalah, mendingan ke Allah. Jadi menang lebih ke Allah. Dan yang pergi ke Allah itu endingnya menang. Saya buktiin semua itu Mas. Saya itu pernah doain, ya Allah saya ingin ngobrol dibayarin. Di rumah aja Mas saya. Bantuin istri ngosok, nyuci. Tapi saya udah komputer, nerima berdirian gitu. Orang bodoh ke saya semua sampai saya punya anak buah 3. Akhirnya keteter, ya Allah saya keteter. Pengen ada yang bantuin gosok, ada namanya Mama Dinda gosok. Ya Allah, akhirnya saya jadi MC. Ya Allah saya jadi narasumber. Jadi di sini positif selalu, jangan ada negatif. Di sini bersih dari sini tahu disambung. Sak ndungumu, sak njalukmu dikabulkan. Selama itu berganti sama ibu. Ya nggak boleh lewat ibu. Ibu nggak boleh ada masalah. Ibu nomor 1 nggak bisa diwakilkan. Ibu di pikiranku, ibu di hatiku. Ibu adalah segalanya. Presiden ada kalah kalau ibu. Ya. Orang yang Gusti Allah wae kon ibu sik kok. Orang arep Kanjeng dulu. Nah, yo. Misalnya ada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi saya mau doakan. Wis nang ngurung, monggo Mas.
Urung dereng, ya wis ning ibu sik baru ini. Jadi ibu bapak ini maksudnya. Ibu itu kalau stempel kalau proposal stempel kalau tanda tangan. Itu ibu karo bapak. Bapak stempel, ibu tanda tangan. Naik listrik, ibu itu panel, bapak itu sekring. Oh iya. Jadi wis dipasang kabeh nek ora naik ning ora jarang. Iki aku mbiyen Mas. Wah aku dhisik yo salat wis ngakoni puasa wit kecil Mas. Uripe susah sore. Dodolan apa jatuh semua. Dodolan kompo jatuh, dodolan bedak pun jatuh, dodolan beras jatuh, dodolan sendal jatuh, dodolan HP jatuh, bensin jatuh. Ketemu wong Cina. Jenenge Hakim, diomongi. Mas Poleng, mesti kowe enggak berbakti karo ibumu. Lha kok sampean tahu? Lah uripe sampean susah. Wong nek berbakti karo ibu, usahane enggak mungkin jatuh. Tenang Mas, pandemi lho usaha enggak jatuh. Pandemi kemarin. Cuma dari karyawan 60 karyawan loro sekarang. Tapi enggak jatuh. Nek berbakti karo ibu. Apa iya? Bener. Kowe nek enggak ibu piro? Ya paling 100-200. Rezekimu enggak jauh dari 2 juta. Janji Allah, wong Buddha sing ngomong wong Buddha wong Cina. Pergi sampean enggak lebih dari 2 juta kalau ngasih ibu 100-200. Dan nek tak kai duit nggo tuku nomor. Wah, kalau saya mah biar seneng mau tuku nomor, mau minum, mau apa terserah ibu. Saya enggak pernah ngasih ibu itu tak gondeli. Akhirnya tak goleki. Ibuku pengen tuku nomor kuwi pengen dapat 2 juta-jutaan kok. Akhirnya tak tuntut Gusti Allah. Ya Allah, jadikan saya pengusaha. Saya mau bukan ibu saya. Ya Allah, sambil nangis. Mendino. Akhirnya jadi pengusaha. Singkat cerita, ibuku tak kirim 1 juta, omsetku naik 10 juta. Ibuku tak 2 juta, omset naik 20 juta. Ibuku tak 3 juta, omsetku naik 30 juta. Wah, berarti bener ibu rumusnya ngono. Langsung ibu tak gekno omah, wis tak seneng. Kayak ada surga. Anak saya yang berdudul 3, yang tadi yang kosong enggak 5 tahun. Terus rumah saya naik dan kehidupannya tertata semua. Ini ibu. Saya berani ngomong ini berdasarkan bukti. Nek anak wong sik soro uripe, kon sungkem kaki ibu. Tenan iki kisah nyata dan kancaku sing tak kon ngono muaju kabeh. Sing saya dhewe oling udah seneng kaki ibu, seneng ibu kaki ibu. Istri kon berbakti suami, istri nggak boleh berani sama suami. Suami berbakti sama ibu, istri berbakti sama suami, harus itu. Jangan ada masalah. Nah, ibu bener baru yang lain, Mas. Tenan, ibu hidup itu indah. Sampai nomor iso dia. Mungkin ini aja karena mulai banyak silver. Terima kasih Mas Rikas Darmapala. Enggak silakan Mas, Mbak mau. Mbak Rika. Sudah. Oh silakan. Ganti Enggak. sendal Iya. aku. Mas Rika ganteng, top. Santak doakno dadi wong sukses. Amin, amin ya Allah. Dadi wong yang berguna bagi nusa bangsa agama, punya nama di penjuru dunia. Dengan ganteng jenenge wis apik. Pasti nama bawa mana Mas? Nggih. Nama lengkapnya siapa saya pelan-pelan? Rika. RIKZ, Rikaz Rika terus Rika Darmapala. Darmapala. Itu artinya apa? Suatu harta Hmm. di balik apa jenis harta buah kebaikan itu. Nah, Dharma kan kebaikan ya. Darmapala. Ya, Diambil Dharma. itu Itu kok Sansekerta itu dari Hindu. lha makane Bapak jenengan berarti wong Islam. luwe. Iya, tapi wong luwe. Ngerti spiritual. Pasti orang spiritual beliau. Karena wong kono kan kasih ngerti spiritual sing aku kan gas juga sing ngerti. Betul toh Kang Mas, nuwun sewu. Nek Kang Mas udah jos kan udah senior. Udah ngelodok. Tapi semua harus melewati itu. Oke. Oke, nuwun sewu ya. Kang Mas Rika, Siap. karena temu ya harus berbincang-bincang supaya nanti nggak lupa. Ada di YouTube tinggal delok. Oke. Wah pernah ketemu Mas Gus Poleng ning Mantap, pokoknya cocok. Jatake. Sharing-sharing itu lebih baik Nah, bener. untuk kemajuan kita semua. Bener. Apa yang nggak kita tahu, kalau dengan cara sharing, Hmm. kita dapat merasapi apa yang diucapkan oleh kawan-kawan kita, maka itulah jadi top buat kita semua. Pokoknya buat Mas Agus Soleng, Pak D lah ya Pak D. Pak D Agus Poleng. Sukses terus Amin. semuanya. Amin. Mas Rika juga sama. Amin, amin, amin. Kang Mas juga sama. Pak Fakidi. Faknya di mana-mana punya fak. Ki, saiki di mana-mana. Di mana-mana berhak memiliki sesuatu. Ada yang disampaikan kepada masyarakat atau teman sahabat? Cukup aja. Kalau senior begitu emang. Karena yang main batinnya. Jadi main batin ini indah kan Mas Rikas. Main dengan pakai hati itu nggak sembarangan. Betul. YouTube-nya pakai hati kalau orang tahu. Oh, ke depan dengan hati daripada pikiran. Kalau bisa 50-50 anteng. Kalau bisa 70-30 lebih indah. 80-20 indah. Tapi kalau dibalik, di sini 70, di sini 30 banyak pusing. Di sini 80, di sini 20 pusing banget. Kalau ini nggak pernah dipakai, wah kacau itu. Karena ini kalau ibaratnya roda itu as tengah,
hati itu. Kalau semprong ya lampu semprong nek resik ilang ya iso bersinar lampu nih. Ibarat dari paribasanku, niatan itu lebih kuat daripada pikiran. Nah, hati lebih kuat daripada pikiran. Ya saya nemuin dari SH Ternate, Mas. Iya betul. Saya menemukan dari SH itu, dari Setia Hati itu. Dari tahun 94. Yang saya temukan yaitu hati itu. Saya menemukan hati itu. Jadi saya bersyukur ketemu hati itu. Tak buktiin main film, tak buktiin yang Angling Dharma, Mas. Sampai Angling Dharma sampai mesti Gunung Berapi itu ya ingin membuktikan. Ntar ikutin YouTube saya aja. Iya, siap. Ada sesuatu Udah yang saya subscribe. jadi dia jadi saudara. Oke, makasih ya. Salam rayu nuwun. Teman sahabat bukan bermaksud untuk menggurui atau menasihati, hanya sering ketemu yang lebih mudah sharing. Kalau di mana-mana pun, kalau bisa jadilah guru di media sosial tanpa profesi dan gaji, ikhlas, jadi indah. Siapa tahu yang kita sampaikan kepada yang lain itu manfaat, jadi ilmu yang manfaat. Amin amin. Salam rayu nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi bukan bermaksud untuk menggurui atau menasihati. Bila ada salah minta maaf. Rahayu.